Dipersembahkan oleh Indonesia telah mengakhiri tugas sebagai presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bawah presidensi Indonesia, DKPBB berhasil melaksanakan total 50 kegiatan, baik dalam format virtual maupun pertemuan secara langsung. Hingga hari terakhir presidensi pada tanggal 31 Agustus tahun 2020, Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, dan 12 pertemuan badan subsidiar DKPBB. Di samping itu, DKPBB juga menghasilkan 4 resolusi, 3 pernyataan pers atau elemen bagi pers. Di bawah presidensi Indonesia, DKPBB telah mengesahkan sebanyak 4 resolusi, yakni 1. Resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Libanon, 2. Resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia, 3. Resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali, dan 4. Resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarasai oleh Indonesia. Selama memegang presidensi, Indonesia terus berupaya memainkan peran sebagai jembatan atau bridge builder, memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia di tengah pandemi COVID-19 dan juga menjaga prinsip-prinsip hukum internasional. Tim Liputan, Berita 1. Masa presidensi di Dewan Keamanan PBB berakhir. Indonesia berhasil sahkan berbagai resolusi. Ini merupakan capaian luar biasa untuk prestasi Indonesia di kancah internasional. Lalu seperti apa seluk-beluk perjalanan presidensi Indonesia? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami melalui telekonferensi Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Febrian A. Rudyard. Terima kasih Pak Febrian telah bergabung bersama kami. Selamat siang Mbak Elisa, terima kasih sudah mengundang kami juga. Ya, ini tentunya ya tadi ya capaian yang luar biasa tentunya untuk Indonesia. Bahkan kita tahu selama keanggotaan Indonesia untuk dipercaya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sebanyak 2 kali ya Pak ya, di tahun Mei 2019 dan juga Agustus 2020. Dan ini bisa dikatakan cukup sukses karena di akhir ini kita lihat akhirnya Indonesia telah berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya. Dan ini sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Agustus kemarin. Tapi Pak, boleh diceritakan kembali nggak sih terkait dengan bagaimana sebetulnya mekanisme presidensi di DKPBB? Tentunya apa sajakah yang menjadi tugas Indonesia sebagai Presiden? Baik, terima kasih Mbak Elisa. Ini pertanyaan bagus ya. Artinya untuk memperkenalkan apa sih tugas Presiden itu. Memang sebagai anggota Dewan Keamanan, setiap negara memiliki hak atau memiliki kesempatan untuk menjadi satu kali paling tidak menjadi presiden. Nah, itu ditentukan berdasarkan asas alphabetical in order ya. Jadi berdasarkan abjad. Nah, kebetulan kita Indonesia abjad ini menjadi pengaruh penting sekali untuk kita bisa menjadi 2 kali. Kita I ya, kebetulan ini sangat belum tentu juga nih bisa ada kesempatan 2 kali, tapi kita kebetulan karena abjad kita I dan ada pergantian negara-negara lain yang abjadnya setelah kita, jadi mau nggak mau dan alhamdulillah kita bisa 2 kali. Nah tentunya dalam 2 kali giliran ini dulu yang pertama kalau ingat bulan Mei tahun 2019, nah sekarang kembali lagi Agustus 2020, nah, memang tugas utama seorang Presiden DK itu tentunya adalah mengkoordinasikan dan memimpin semua aktivitas di dalam DK. Baik itu pertemuan yang informal maupun pertemuan yang formal. Dan juga semua akan bertindak atas nama Dewan Keamanan. Ini sebetulnya tugas utama dan status yang dipegang oleh Presiden Dewan Keamanan. Nah tentunya sebagai
Presiden Dewan Keamanan ada kebiasaan dan juga mungkin sedikit keharusan gitu ya untuk kita mempunyai satu tema tertentu. Kita usung tema tertentu. Nah, kebetulan tema kita saat ini adalah Advancing Sustainable Peace. Kalau diingat dulu tema kita tahun 2019 adalah Investing in Peace. Jadi adalah suatu kelanjutan dari tema kita terdahulu. Pada saat itu kita melakukan kegiatan untuk mendorong untuk adanya investasi dalam perdamaian, karena perdamaian ternyata harus diinvestasi, Mbak Elisa, tidak bisa diambil gitu saja. Nah, sekarang setelah kita berinvestasi, kita ingin menunjukkan, tetap memajukan perdamaian secara berkesinambungan. Oleh karena itu judulnya adalah Advancing Sustainable Peace. Nah, demikian tugas yang dilakukan, dan tentunya dalam melaksanakan tugas ini kita diberi wewenang juga untuk melaksanakan tugas kita, yaitu melakukan semua kita memimpin seluruh pertemuan yang ada, kita melakukan pengesahan outcome dokumen yang ada, dan kita bisa bertindak atas nama anggota memberikan statement kepada media dan kepada pihak di luar Dewan Keamanan untuk berbicara atas nama Dewan Keamanan. Nah, kalau kita bukan ketua nggak bisa nih, jadi memang harus ketua yang berbicara. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita sudah berhasil menyelesaikan. Tentunya ini menunjukkan suatu kerja keras yang telah kita lakukan selama ini, selama menjadi anggota Dewan Keamanan. 2 kali ini cukup menguras tenaga juga ini dan pikiran. Lumayan ya Pak ya. Ya tapi kita juga tahu ada pencapaian-pencapaian yang memang didapat tentunya dengan 2 kali tugas ini. Nah ini apa saja sih Pak sebenarnya kalau dilihat dari agendanya yang sudah ataupun agenda presidensi DKPBB Indonesia selama di bulan Agustus kemarin Pak, dan tentunya hasil-hasil apa saja sih yang sudah didapat? Ya. Baik Mbak Elisa, tadi kan saya sampaikan bahwa kita usung tema sekarang ini Advancing Sustainable Peace. Oleh karena itu kita memilih ada 3 agenda besar, 3 agenda utama yang kita angkat. Kadang-kadang kita sebut sebagai signature event nih. Karena ada agenda lain di Dewan Keamanan yang sudah ditentukan, yang sudah mandated ya, yang sudah reguler ada di sana. Nah, kita angkat 3 agenda besar ini atau signature event kita. Yang pertama dalam bentuk debat terbuka ya, Mbak Elisa, debat terbuka atau disebut open debate dengan tema kaitan antara terorisme dan kejahatan lintas batas negara. Ini sesuatu fenomena baru ya bukan baru sekali sih, tapi cenderung lebih di akhir-akhir ini, di mana ada keterkaitan antara perilaku terorisme dan kejahatan lintas batas negara. Ini dilakukan tanggal 6 Agustus yang dipimpin langsung oleh Ibu Menlu, dan intinya adalah yang kita ingin sampaikan dalam mengangkat agenda ini adalah jangan sampai situasi pandemi kita sekarang ini sampai dimanfaatkan ya untuk memperkuat jaringan-jaringan terorisme dan kerjasamanya dengan organisasi kejahatan lintas batas negara. Nah ini juga merupakan bagian dari prioritas 4+1 yang diusung Indonesia pada saat kita menjadi anggota Dewan Keamanan. Agenda yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam bentuk debat terbuka juga kita adakan dengan tema peace building dan pandemi COVID-19. Tentu Mbak Elsa kita sadar ya bahwa saat ini tidak ada isu di dunia yang lebih penting dan lebih relevan dibanding pandemi ini yang sekarang kita hadapi bersama. Nah, kita ingin coba dalam Dewan Keamanan sebagai suatu badan di dalam PBB, badan utama di PBB yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan, bisa melihat bagaimana upaya kita dalam mengatasi pandemi ini tapi juga tetap melaksanakan bina damai. Artinya bina damai itu istilahnya peace building, bisa mendatangkan kedamaian, perdamaian di situasi yang wilayah konflik. Nah, debat ini kita laksanakan tanggal 12 Agustus, dipimpin langsung juga oleh Ibu Menlu. Tentunya isinya adalah tema yang kita angkat adalah bagaimana bina damai ini atau the so-called peace building ini harus menjadi bagian dari strategi komprehensif dalam melawan pandemi. Artinya jangan sampai situasi rekonsiliasi yang telah terjadi di wilayah konflik karena pandemi ini penanganan yang tidak komprehensif, malah konfliknya jadi timbul lagi gitu, yang sudah baik-baik, yang sudah bisa berhasil didamaikan menjadi berkonflik lagi hanya gara-gara penanganan pandemi yang tidak terarah. Selanjutnya agenda ketiga ini dalam bentuk area formula. Tahun lalu waktu kita jadi presiden kita pernah lakukan juga dalam bentuk area formula mengenai serangan cyber atau cyber attack terhadap infrastruktur
vital di dalam negara. Nah ini penting juga karena banyak kita tahu sekarang kemampuan kejahatan melalui cyber, hacking, hackers di mana-mana Mbak Elisa, termasuk hackers untuk fasilitas kesehatan, fasilitas bandara dan hal-hal lain yang memiliki nilai strategis untuk kepentingan masyarakat sipil. Nah ini kita angkat juga area formula ini supaya DK juga ada pemahaman. DK ada perhatian terhadap bahwa cyber attack ini sudah menjadi bagian dari salah satu elemen dari yang bisa menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Ini dilakukan tanggal 27 Agustus dan isinya tentunya adalah bagaimana kita bisa melakukan perlindungan terhadap masyarakat sipil terhadap serangan-serangan cyber. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai agenda. Ya. Oke, nah tahan dulu Pak. Ini nanti kita akan bahas juga terkait dengan agenda serta saya juga cukup menarik tadi membaca mengenai 4 resolusi tadi terkait dengan DK PBB ini yang telah mengesahkan 4 resolusi. Kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Dipersembahkan oleh